Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat. Oke, sekarang coba dirapikan tempat duduknya, dirapikan mejanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Pembelajaran kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang Miss mau mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak hadir? Kenapa nak? Nazril? Siapa lagi? Semoga teman kita yang sakit kita doakan cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Oke, anak-anak ibu semuanya coba berdiri. Oke, anak-anak ibu coba amati gambar yang ada di sini. Coba amati. Ini gambar apa, nak? Naik motor. Berapa orang yang naik motor ini? 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke atas dia kan? Pernahkah anak ibu melihat tindakan ini? Belum pernah di jalan? Di mana? Dekat rumah. Di mana lagi anak ibu pernah melihat tindakan seperti ini? Di jalan. Menurut anak ibu ini tindakannya benar atau salah? Kenapa? Karena seharusnya yang naik motor itu maksimal berapa orang? 2 orang. 2 orang. Seharusnya yang naik motor itu sebanyak 2 orang. Sedangkan ini berapa orang? 5 orang. Apa yang akan terjadi jika naik motor seperti ini? Banyak kandas. Terus apa lagi? Pecah. Terus jatuh. Terus berlanggar. Ya, kecelakaan. Terus apa lagi? Ditilang polisi. Betul. Anak ibu pernah melakukan tindakan seperti ini? Tidak kan? Nah, siapa yang pernah melakukan tindakan seperti ini? Ya, ini tidak boleh. Norma apa yang dilanggar? Kalau misalnya kayak gini, norma hukum karena tidak mematuhi aturan lalu lintas. Oke, betul. Jadi anak ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ada berbagai norma yang harus kita taati agar kehidupan kita tentram, damai, dan juga aman. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai norma dalam kehidupan. Jadi setelah belajar, anak ibu, nanti ibu harapkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui game anak ibu dapat menjelaskan pengertian norma dan menyebutkan macam-macam norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi nanti anak-anak ibu dapat menganalisis kesesuaian perilaku pada gambar dengan norma yang berlaku di lingkungan sekitar kita, dan melalui bermain peran anak-anak ibu dapat mengevaluasi dan memeragakan perilaku sesuai norma. Kemudian yang terakhir, melalui game tarik tambang anak ibu dapat menganalisis jenis-jenis norma. Oke? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat.
Semangat. Oke. Nah, sekarang anak ibu coba amati video ini ya. Norma kesopanan. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih. Hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Indra, Otto, sekarang apain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gitu doang. Aku juga bisa bikin. Mainan ruang kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, sudah ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Oke, sudah diamati. Oke, sekarang coba keluarkan buku tulisnya. Udah? Oke, nanti Miss bacakan pertanyaannya, langsung dijawab ya. Pertanyaan pertama. Apa saja perilaku pelanggaran norma yang dilakukan oleh Jono? Soal nomor 2. Menurut kalian, norma apa yang dilanggar Jono pada video ini? Kemudian yang ketiga, apa akibat yang muncul dari perilaku tercela Jono? Nanti jawabannya kita bahas di akhir pembelajaran ya. Oke, sekarang kita akan menjelajahi kampung Norma. Ayo, siapa yang mau membaca? Ya, coba Kak. Selamat datang di kampung Norma. Ayo kita belajar memahami norma hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Oke, selanjutnya siapa yang mau membaca? Oke, Selin. Tujuan pembelajaran memahami pengertian dan jenis-jenis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Selanjutnya siapa yang membaca? Oke, Kakak. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan berjalan tertib dan harmonis. Norma dibuat berdasarkan kebiasaan, nilai-nilai dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap norma mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Oke. Coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di sini. Ini gambar apa, Nak? Orang membantu temannya yang sedang jatuh. Nah, anak ibu, inilah dia bentuk dari norma itu. Dia melakukan kebaikan kepada temannya, membantu temannya. Jadi norma itu anak ibu adalah aturan atau pedoman yang membantu kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain agar kehidupan kita tadi apa? Damai, tentram, dan juga aman. Oke? Selanjutnya, siapa yang mau baca? Oke, Wica. Jenis norma. Norma kesopanan, aturan yang mengatur tata krama dan etika. Norma agama, aturan berdasarkan ajaran agama. Norma kesusilaan, aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Kemudian, Norma hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas. oke. Contoh berdasarkan jenis norma. Mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, tidak mencuri, tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak berbohong, menghormati orang lain, larangan korupsi, peraturan lalu lintas. Oke, jadi anak-anak ibu, jenis-jenis norma itu ada 4. Yang pertama norma, yang kedua norma, yang ketiga norma,
Yang keempat norma. Nah, yang pertama norma kesopanan. Norma kesopanan ini tata krama kita saat berbicara dengan orang lain. Contohnya, misalnya di sekolah, tata krama kita bersama guru, kayak mana? Kalau misalnya jumpa guru, mengucapkan salam, kemudian menyalam tangannya. Terus kalau berjalan kayak mana depan guru? Agak ditundukkan seperti ini kan? Nah, itulah dia contoh dari norma kesopanan. Kemudian norma agama. Norma agama ini aturan yang berdasarkan ajaran agama yang kita anut. Contohnya tadi apa? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Terus belajar juga kan? Terus beribadah sesuai dengan agama kita yang tidak anut. Kemudian tidak mengganggu ibadah orang lain. Nah, kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani kita. Tidak ada aturan dari orang lain. Norma kesusilaan itu berasal dari apa? Hati nurani kita. Contohnya, tidak berbohong, tidak mencontek saat ujian. Orang lain memang tidak tahu, guru tidak tahu kalau kita mencontek saat ujian, tapi hati nurani kita mengatakan bahwa itu tindakan yang tidak baik. Nah, terus yang terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh pemerintahan dan harus dipatuhi oleh semua warga Indonesia ya. Contohnya apa tadi yang lalu lintas tadi? Kayak mana? Dia pakai motor sampai bonceng 5 ya kan? Terus nggak pakai helm. Terus apa lagi? Mencuri termasuk norma hukum nggak? Ada nggak yang mencuri masuk penjara? Ada kan? Berarti termasuk norma hukum. Ada satu lagi anak ibu, namanya norma adat. Norma adat itu aturan yang dibuat oleh yang berlaku di daerah kita dan turun-temurun dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Contohnya menghormati acara adat, memakai baju adat. Oke, jadi tadi ada berapa norma? 6. Ada 5. Pertama, kesopanan. Kedua, agama. Ketiga, keempat, dan yang kelima. Oke. Nah, sekarang siapa mau menjelajahi kampung selanjutnya? Angkat tangan. Oke, Wicca maju. Nih, kliknya nih. Ya. Oke. Kita dengarkan dulu. Aturan yang mengatur tata krama dan etika disebut. Ayo, disebut apa? Nggak ada tulisannya, sebutkan aja. Norma kesopanan. Oke, coba kita lihat jawabannya. Ya, betul. Jawabannya norma kesopanan. Lanjutkan, Wicca. Oke. Aturan yang berdasarkan ajaran agama disebut. Ayo, disebut apa? Norma agama. Oke, coba tengok jawabannya. Ya, betul. Jawabannya sudah. Oke, selanjutnya. Aturan yang berasal dari hati nurani manusia disebut. Disebut. Norma kesusilaan. Coba tengok. Ya, betul. Norma kesusilaan. Terus. Aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas disebut. Norma hukum. Ya, coba lihat. Oke, sudah habis. Oke, terima kasih Wicca sudah berani maju. Ini untuk kamu. Kasih. Ayo tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Miss harapkan nanti berani maju ya. Jangan teman-teman yang ini aja ya. Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, di sini Miss sudah menentukan orang-orangnya ya. Untuk kelompok yang pertama itu ada Sabda, Wicak, Dava, Kolbi, Gerhat, Rafael, Iva, Selin, Arin, Aldran, dan juga Zahra. Untuk yang selanjutnya itu kelompok yang kedua. Oke, ayo bentuk kelompoknya. Yang di sini kelompok 1, di sana kelompok 2.
Oke, sekarang kita akan bermain game tarik tambang norma. Jadi permainannya kan sudah ada 2 kelompok. Jadi nanti baris ya per kelompok kayak gini. Terus sebelum memainkan gamenya, kalian harus memberdirikan dulu botolnya ya. Kalau sudah bisa, kalau nggak bisa dia mutar ke belakang, gantikan sama temannya. Oke, yang menjawab ini 1 orang 1. Setelah menjawab langsung ke belakang. Oke, bisa? Barisan di sini. Kelompok ini di sini. Yang kelompok 2. Aja lanjut. Coba. Yang ini yang merah. Ayo. Ayo suaranya dijaga, Nak. Ayo lanjut. Tadi hampir bisa. Coba. Cepat Kolbi. Oke, hitung ya sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, di sini siapa pemenangnya? Seru main gamenya. Siapa yang juara 1 tadi? Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, di sini Miss akan kasih rewardnya ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, untuk kelompok yang pertama, untuk kelompok yang ini akan bermain peran. Ada 6 peran ini. Jadi kalian nanti membagi-baginya peran norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Kemudian untuk kelompok yang ini akan menyesuaikan kegiatan ini dengan norma-norma yang ada di kantong-kantong normanya. Jadi nanti digunting-gunting ya, Nak, masukkan ke dalam kantong-kantongnya. Oke, bisa? Terserah mau duduk di mana untuk diskusi kelompoknya ya. Miss bebaskan. Asalkan suaranya nanti dijaga ya, Anak Ibu. Oke, ini untuk kelompok ini dan ini untuk kelompok. Ucapkan kayak gini, ini merupakan contoh dari norma agama. Nah, kawan-kawan yang lain itu memeragakan, bisa? Bisa. Nah, ini lagi. Baru ini nanti ditempelnya pakai ini salasiban, biar bisa dimasukkan norma-normanya. Tempelnya di ini bagian sini, ini sama ini aja. Yang di sini kan nanti terbuka, masuk ke kantong ininya sesuai ini ya. Kegiatannya harus dibagi ya. Siapa yang menggunting, siapa nanti yang presentasi, siapa yang masuk-masukkan ini, semuanya harus dapat peran ya. Yang presentasi nanti 4 orang, satu-satu norma. Kemudian yang memasukkan dalam kantongnya juga 4 orang, yang menggunting 2 orang, oke? Bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kita akan menyanyikan lagu macam-macam norma terlebih dahulu ya sebelum presentasi. Berdiri semuanya, Nak. Ayo kita nyanyikan. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh itu terpuji. Duduk kembali, Nak. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kelompok tadi ya. Yang pertama untuk presentasi kelompok ini dulu. Ayo maju, Nak.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan macam-macam norma. Pertama ada norma kesopanan, berikut contoh-contohnya. Menghormati tamu yang datang ke rumah. Mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Memberikan tempat duduk kepada lansia atau ibu hamil. Menjaga volume suara agar tidak mengganggu orang lain. Dan yang terakhir adalah mengetuk pintu sebelum masuk rumah atau ruangan orang lain. Kedua adalah norma agama, berikut contoh-contohnya. Menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Bersedekah atau berbagi kepada yang membutuhkan. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Menjaga kebersihan karena merupakan bagian dari ajaran agama. Itu contoh-contohnya. Mematuhi aturan sekolah yang berlaku. Membayar pajak sesuai ketentuan. Mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Tidak melakukan tindakan kekerasan. Tidak melakukan perusakan fasilitas umum. Yang ditemukan kepada pemiliknya. Menghargai hak orang lain. Tidak menyontek saat ujian. Tidak menggunakan narkoba. Maaf nak, ini kurang tepat nak. Tidak menggunakan narkoba itu masuk ke norma apa? Susi. Norma hukum ya. Ada sedikit kekeliruan. Ini norma hukumnya nak. Oke, tidak apa-apa. Yang penting anak ibu sudah berani mencoba ya. Membantu teman tanpa mengharapkan imbalan. Untuk teman kita yang sudah mempresentasikan hasil kelompok ini. Oke, silakan Duduna. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya, yang presentasi kelompok ini bermain peran. Ayo, siapa yang mau jadi moderatornya? Oke, maju nak. Ini adalah contoh norma agama. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Contoh norma agama. Ini adalah contoh norma kesopanan. Contohnya memberikan tempat duduk kepada orang tua atau ibu hamil di bus. Kaki datang kaki. Contoh kesopanan membantu menyeberangkan orang tua. Ini adalah contoh norma kesusilaan membantu mengungsi saat banjir. Berpas. Ini adalah contoh kesusilaan memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Membantu orang yang tidak mampu. Ini adalah contoh norma hukum menaati rambu lalu lintas. Contoh apa nak? Norma hukum karena melanggar peraturan lalu lintas. Norma hukum tidak mencuri barang milik orang lain. Itu merupakan tindakan norma Hukum. Oke, udah siap? Dah. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan terkait video yang pertama tadi. Ayo buka bukunya lagi yang tadi nak. Ayo udah. Yang pertama tadi,
Apa saja perilaku pelanggaran norma yang dilakukan oleh Jono? Ayo. Mengejek temannya, kemudian membuli, kemudian meremehkan, apalagi mengatai fisiknya, dibilangnya apa tadi? Kribo, ya kan? Terus, menurut kalian norma apa yang dilanggar Jono pada video tadi? Kesopanan, terus apa lagi? Kesusilaan. Dan terakhir, apa akibat yang muncul dari perilaku tercela Jono? Apa? Iya, kawan-kawannya tidak menyukainya karena perkataannya yang kasar. Kemudian pertemanan orang itu menjadi renggang. Si Jono mengatai si Okto bahwa mainannya mainan murahan, ya kan? Jadi anak ibu, setelah kita belajar norma tadi, apa sih itu pengertian norma menurut anak ibu? Ayo. Norma itu adalah aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Iya, betul. Jadi norma itu adalah aturan yang membantu kita untuk berperilaku baik kepada orang agar kehidupan kita aman, damai, ya kan? Ibu, bagaimana cara menerapkannya dalam lingkungan sekolah? Contoh normanya tadi, norma kesopanan. Kepada guru kayak mana tadi? Menyapanya, senyum, kan? Kemudian hormat kepada guru. Kalau di rumah hormat sama siapa? Kedua orang tua. Nah, menurut anak ibu bagaimana jika norma itu tidak ada? Bagaimana kalau misalnya norma itu tidak ada diterapkan dalam kehidupan kita? Iya, banyaknya pelanggaran di luar itu jadi riuh, banyak pelanggaran, pencopetan, apalagi begal, ya kan? Nah, itulah akibat tidak ada norma. Jadi kita tidak aman, tidak merasa aman. Nah, oke, ibu mau salah satu di antara kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke, Sabda, silakan maju, nak. Ayo. Norma adalah aturan yang berlaku pada masyarakat. Macam-macam norma adalah: pertama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Siapa yang mau menyampaikan bagaimana pendapat terhadap pembelajaran kita hari ini? Senang. Ayo, maju, nak. Pelajarannya sangat menyenangkan. Saya belajar menempel-nempelkan norma di kertas kantong. Dan juga teman-teman mempermainkan peran. Sehingga saya mudah memahami materi hari ini. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Hari ini kita sudah belajar norma. Ibu harapkan kalian tidak hanya menghafal norma-norma itu aja, tapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari simpel-simpel saja, dari yang dekat-dekat kita, dari guru, menghormati guru. Ya, di rumah menghormati orang tua, ya. Ibu yakin kalau misalnya kita semua menerapkan norma ini, maka kehidupan kita akan damai, tentram, dan aman. Terakhir, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, ketua kelas silakan memimpin doanya, nak. Sebelum pulang mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Miss ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.